Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Sebelum kita membaringkan diri untuk tidur, saya mengajak kita untuk belajar satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Kita hanya membaca ayat 26 dan juga 29. Begini firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ayat 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Dalam renungan ini kita belajar satu tema, taburan yang baik menghasilkan buah yang baik. Dalam teks ini Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang kerajaan Allah yang disebut seperti seorang penabur benih. Tentu benih yang ditaburkan tidak mungkin di batu, tentu di tanah, supaya benih itu dapat bertumbuh. Kalau benih yang ditabur, benih yang baik, yang berkualitas, maka menghasilkan buah yang berkualitas dan buah yang baik. Nah, inilah sebuah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu sama seperti tempat atau persekutuan orang-orang percaya, orang-orang kudus. Bahkan bukan hanya itu arti atau yang dimaksud dengan kerajaan Allah, bisa juga disebut kerohanian atau spiritual seseorang. Dan ini diumpamakan seperti seorang yang menabur benih di tanah. Tentu kita berpikir, kalau benih yang ditaburkan bukan di tempat yang subur atau bukan di tanah, saya percaya benih itu tidak tumbuh, bahkan mati. Kalau Bapak Ibu pernah menabur benih, dan kalau benih itu jatuhnya di atas batu, yang terjadi adalah bukan bertumbuh, tetapi mati, kering. Sama seperti orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau tempat orang-orang kudus, ketika sandaran atau dasarnya bukan yang baik, bukan Kristus, maka saya meyakini tidak akan bertumbuh. Kerohaniannya tidak akan berkembang, tidak bertumbuh. Yang terjadi mati atau kering.
Memang dalam perjalanan dari benih itu, bukan orang yang menabur tadi yang menumbuhkan, bukan. Firman Tuhan berkata di ayat 27, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Orang yang menabur tadi, dia tidak mengetahui. Kenapa? Karena bukan dia yang memberi pertumbuhan, yang membuat benih tadi bertunas, tetapi tanah. Hal yang sama ketika kita orang-orang percaya tertanam di dalam Tuhan, maka kerohanian kita itu bukan kita yang menumbuhkan, tetapi tempat di mana iman kerohanian kita itu tertanam. Artinya ketika kita beriman kepada Yesus, maka yang menumbuhkan kerohanian kita itu adalah Tuhan Yesus. Bukan berarti kita tidak bertindak. Saya percaya seorang penabur, ketika benih itu sudah bertunas dan mulai bertumbuh, dia tidak membiarkan begitu saja. Begitulah kerajaan Allah, pasti dia membersihkan. Artinya dia menjaga dari hal-hal yang membuat benih tadi menghambat pertumbuhannya. Seperti pohon-pohon yang jatuh menimpa benih tadi, maka harus dibersihkan, harus diangkat, harus dilepaskan. Sama seperti kerohanian kita, ketika dosa terus menghimpit, berbagai kejahatan pergumulan terus datang, maka itu harus dibersihkan. Itu harus dilepaskan supaya pertumbuhan rohani kita itu berkembang. Ayat 28, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Itu dasar di mana benih tadi tertanam. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ayat 29, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kita adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi ketika kita sudah dipilih dan kita jatuh di tempat yang salah, maka saya percaya kerohanian kita tidak akan bertumbuh. Sekalipun kita orang yang berkualitas, sekalipun kita orang yang terbaik, orang pilihan. Tapi karena kita orang yang terbaik, orang yang dipilih, maka kita harus tertanam dan ditanamkan di dalam tempat yang terbaik. Itu adalah Tuhan Yesus sebagai dasar kehidupan kita. Maka kehidupan kita akan bertumbuh, iman kita akan bertumbuh, kerohanian kita akan bertumbuh. Itulah yang disebut dengan kerajaan Allah. Persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman.
dengan teman-teman, dalam persekutuan, dalam pelayanan, itu akan maju, akan bertumbuh ketika dasarnya ditanam, berada di dalam Kristus. Maka buah dari kerohanian itu akan kita terima. Ada yang berkata, saya sudah lama percaya, bahkan saya berdoa tiap hari, pelayanan tiap hari, bahkan hidupku hanya di dalam Tuhan. Kenapa saya mengalami kemerosotan rohani? Moral saya mulai hancur. Firman Tuhan berkata, kalau di dalam tanah, maka benih itu akan bertunas, artinya bertumbuh. Tentu kalau bukan di dalam tanah, bukan di tanah atau di batu, atau di tempat yang berbatu, maka tidak bertumbuh. Sama, saya tidak menghakimi, tapi tentu kita harus koreksi diri. Apakah betul kita tertanam di dalam Tuhan? Saya percaya ketika kita tertanam di dalam Tuhan, kerohanian kita, moral kita, pikiran kita, perbuatan kita pasti mengeluarkan yang terbaik, karakter yang baik, ucapan yang baik, moral yang baik. Dan ketika ini bermunculan orang-orang diberkati melalui kehadiran kita, inilah kerajaan Allah. Inilah kerajaan surga, di mana kita hadir menghasilkan buah. Buah itu terbaik dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah kerajaan Allah. Biarlah melalui renungan kita malam ini dapat menjadi berkat, sehingga dalam menjalani hari-hari kita, kita tertanam di tempat yang pas, di tempat yang tepat, itu adalah di dalam Yesus Kristus. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.